Nah di situ saya duduk lah sebelum kerja itu. Nah, dia bawa minum tuh bang, sebotol aqua lah gitu ya. Nah, dia ngomong gini, panas amat ya gak katanya. Iya mas, saya bilang. Nah, dia minum, tuh habis setengah botol itu kan ya. Tiba-tiba dia terpental bang, Ke bawah itu. cuman itu selamatnya gitu ya. Jadi ada balokan besi di situ bang, Yang menghalang gitu. yang menghalang dia gini bang. Jadi kesangga balokan itu. Nah mungkin kalau nggak ada besi itu udah jatuh ke bawah itu bang. Nah itu kan saya kaget, saya kira cuma pingsan gitu kan. Saya teriak kan karena di situ banyak yang kerja kan. Saya teriak, mang tolongin. Berapa gak? Tahu pingsan kayaknya. Pas periksa kan katanya, wah kayaknya nggak ada nyawanya nih bang. Meninggal. Meninggal di situ. Jadi pas saya duduk ini, saya buka bumbu itu. Jadi ini bang, itu sosok wanita bang. Itu tinggi dia bang. Di depan. Di depan saya di sini. Jadi saya gini kan lihat ini. Jadi mentok itu sampai plafon itu. Nah itu rambut dia itu dari atas sampai ke lantai itu bang. Panjangnya. Panjang. Ada keluarga nih, punya anak perempuan, masih SMA. Dulunya yang nempatin rumah itu. Sebelum bisa masih bos ini. Nah, tuanya cerita, karena orang tuanya kerja, jadi dari pabrik kan, nah dua-duanya nih kerja di pabrik bang. Jadi berangkatnya pagi lah gitu kan. Nah, itu kejadian itu pagi lah gitu ya, 2 adik pagi. Jadi si perempuan ini dia itu mau berangkat sekolah karena kamarnya dia di atas. Yang saya tempatin itu bang, ternyata di atas bang. Dia tinggalnya tadi. Dia jatuh dari tangga, jatuh itu dia meninggal di situ bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama gua Bang Ipong dalam segmen Kismis, kisah seputar misteri. Nggak kerasa nih udah malam minggu aja. Ini malam minggu kedua nih di tahun 2024. Semoga impian kita atau cita-cita kita di tahun kemarin cepat terwujud di tahun 2024. Dan yang jomblo nih semoga cepat punya pasangan. Dan yang punya pasangan semoga cepat ke pelaminan. Dan yang sudah punya pelaminan semoga cepat punya momongan. Amin ya Allah. Dan malam ini gua kedatangan narasumber nih. Tapi dari tim Kismis juga. Beliau adalah kameramen nih. Ternyata beliau juga mempunyai pengalaman mistisnya nih. Dan tadi beliau sempat ceritanya bikin nggak bisa tidur. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Bang. Oke siap. Kenalin nih ke sahabat Kismis. Halo sahabat Kismis, saya Angga, kameramen Kismis. Oh ya Bang Angga nih, itu cerita di tahun berapa dan apa aja itu kejanggalan-kejanggalan yang Bang Angga alami itu? Itu kejadian tahun 2012 itu bang. Nah di situ saya melihat orang cabut nyawanya gitu kan. Nah di tempat lain itu saya kerja, itu ada penampakan hantu wanita. Kan sob, serem banget itu cerita-cerita dari Bang Angga. Oke, sebelum ke ceritanya, terima kasih nih untuk sahabat Kismis yang sudah subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Pesan singkat malam ini, kegagalan hal yang wajar dalam sebuah proses. Karena jika kita tidak menjalankannya, kita tidak akan pernah tahu artinya kegagalan dan sebuah proses. Oke, langsung saja kita ke ceritanya.
Oke Bang Angga, gimana ceritanya? Jadi saya sebelum kerja di bangunan itu Bang ya, itu saya itu tadinya kerja di sebuah mall di daerah Serang itu Bang. Iya. Nah tahun 2012 itu saya habis kontrak Bang di situ. Di tempat kerja Bang Angga itu. Iya di mall itu. Nah itu saya habis kontrak 1 tahun di situ. Saya udah nggak kerja tuh Bang. Nah karena temen SMP saya yang satu kampung ini, dia nawarin lah kerja gitu kan. Di masih daerah Serang juga sih, cuman kerja bangunan Bang. Ya karena saya pengen dapet uang gitu kan ya, buat jajan lah, buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Tua juga kan. Nah di situ saya kerja lah Bang. Itu saya kerja mungkin ada ya 2 bulan itu Bang. Nah di situ itu bikin ruko. Bikin ruko itu 2 lantai. Nah di situ ada kejadian pas waktu itu mau buat apa sih namanya, buat lantai 2 itu kan, Lantai 2 dakan gitu ya. dakan itu. Nah saya kan ada pasangannya nih. Saya karena kenek kan ya, nah ada tukang nih, saya samarin namanya Bang. Namanya Mas Yono lah gitu ya. Emang dia dari Jawa gitu, cuman adanya di Serang. Nah kejadian itu pas habis istirahat Bang, sekitar jam 1 lewat lah siang itu ya. Yang namanya umur kan nggak tahu Bang ya. Nah jadi saya itu jalan sama Mas Yono ini naik ke atas lah, karena di situ lagi 2 gitu. Iya lagi ngerjain di atas gitu kan, ngikat besi itu kan buat dakan itu. Nah sebelum kerja itu saya kan duduk tuh samping-sampingan sama si Ono nih di atas itu kan. Nah di belakang dia tuh kan jadi buat tangga gitu, jadi kan nggak ada ini ya, pokoknya kalau ini mah ngelobang aja gitu Iya, kan ya, buat tangga yang dari ke bawah itu. Iya. Nah di situ saya duduk lah sebelum kerja itu. Nah, dia bawa minum tuh Bang, sebotol aqua lah gitu ya. Nah dia ngomong gini, panas amat ya Gak katanya. Iya Mas, saya bilang. Nah dia minum tuh habis setengah botol itu kan ya, tiba-tiba dia terpental Bang Ke bawah itu. Cuman itu selamatnya gitu ya. Jadi ada balokan besi di situ Bang, Yang menghalang gitu. yang menghalang dia gini Bang. Jadi kesangga balokan itu. Nah mungkin kalau nggak ada besi itu udah jatuh ke bawah itu Bang. Nah itu kan saya kaget, saya kira cuma pingsan gitu kan. Saya teriak kan karena di situ banyak yang kerja kan. Saya teriak, mang tolongin. Saya, ada apa Gak katanya, tahu pingsan kayaknya, pasti periksa kan katanya. Wah kayaknya nggak ada nyawanya nih, udah meninggal situ Bang. Nah saya ikut bantuin kan, saya gotong tuh. Saya turunin lah ke bawah kan ya. Yang namanya mungkin ya yang dicabut nyawa itu nggak tahu lah rasanya kayak gimana. Cuman pas saya megang celana bawahnya itu Bang, kayak ada kotorannya itu Bang. Mungkin karena dia nahan sakit itu kali Bang ya. Saya juga kasihan ngeliatnya. Jadi turunin di bawah, bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu ada yang ngabarin ternyata udah meninggal. Udah tuh Bang, diumumin lah di perumahan situ kan. Nah, udah tuh nggak kerja lah kita ke rumah almarhumah gitu kan ya. Bantuin lah di situ. Nah itu pas hari Kamis, pas malam Jumat juga. Di situ temen juga nakutin saya kan. Awas ntar malam datengin. Cuma saya diem aja kan, nggak ituin. Nah di situ saya berpikir kan, apakah ada tumbal bagaimana gitu. Cuman saya berpikir positif aja lah. Nah di situ saya punya niatan mau berhenti Bang Di tempat kerja itu. Nah jadi kan biasanya kan hari Kamis itu kan dapat bayaran nih. Jadi Jumat itu libur biasanya kan. Nah karena di situ ada kejadian kayak gitu, jadi ditunda tuh. Kata orang kantornya besok aja bayarannya katanya. Kalau mau kerja, kalau enggak apa-apa katanya. Ya udah tuh Bang, kita bantuin lah di situ ya ke rumah almarhumah ini. Nah singkat cerita sore saya pulang. Nah itu udah saya nggak mau niat kerja lagi lah gitu ya. Nah saya datang hari Jumat itu sore gitu Bang ya, jam 4:30-an saya kesana, saya ngambil uang. Udah saya nggak bilang lagi lah mau berhenti juga, nggak bilang itu.
Saya pulang, udah pokoknya nggak mau lah di situ, saya takut, saya bilang kan. Nah, jadi Jumat Sabtu saya di rumah. Nah, pas Minggu sore itu, jadi ada yang nawarin kerja gitu bang. Nah, itu masih saudara. Jadi ini petukang nih bang, namanya Kang Asep lah, saya samarin gitu ya. Nah Kang Asep, nah itu saya lagi di halaman rumah sore itu, biasa bang bawa kopi sambil ngerokok gitu nyantai, kan, nyantai ngeliatin anak kecil main gitu ya. Datanglah Kang Asep ini, nyamperin saya, nanyain kan, ya masih kerja nggak di sana? Katanya di ruko. Udah enggak, saya bilang kan. Ada kejadian itu, saya bilang, saya ceritain. Nah dia nawarin tuh, mau ikut enggak katanya kerja, di mana Kang Asep? Saya bilang kan, Tangerang. Ya udah boleh, saya juga pengen kayak jenis merantau lah gitu modelnya kan, pengen jauh dari kampung juga gitu, maksudnya nyoba-nyoba lah di daerah orang gitu kan. Nah, saya nanya kan, Kang Asep, saya bilang kerjanya berapa orang? Tigaan kata, sama si Didi kata. Oh Didi tetangga kampung sebelah. Iya, nah itu kenal saya juga kan, kakak kelas waktu SD lah gitu, maksudnya udah tahu lah gitu kan. Terus kapan nih berangkat? Nanti habis Isya katanya. Oh siap, saya bilang kan. Udah nih ngopi dulu. Udahlah agak gampang kata Kang Asep itu kan. Saya juga mau sana, mau ke nemuin Didi dulu katanya. Nah, udahlah pulang tuh. Kang Asep nih pulang. Singkat cerita itu. Nah 7:30 itu kan saya siap-siap bang ya. Masukin baju buat ganti di sana. Saya nyamperin kan ke rumah Kang Asep karena nggak jauh bang, rumahnya juga deket, masih satu kampung juga kan. Saya bawa tas, saya samperin, ternyata di situ udah kumpul bang, ada bos Kang Asep ini juga gitu. Iya, yang ngajak kerja itu. Iya, jadi saya assalamualaikum gitu, salaman kan ya. Tanya, kata Kang Asep, udah gak duduk dulu gak? Saya duduk di situ. Nah, jadi si bos ini kita panggil aja lah Pak Regi namanya gitu ya. Jadi Pak Regi itu nanyain lah namanya siapa, Angga. Udah biasa kerja bangunan. Udah Pak, alhamdulillah saya bilang kan. Nah kata ngobrol lah Pak Regi, katanya gini, nanti di sana saya percaya sama Kang Asep nih yang megang kerjaan lah gitu kan. Saya percaya walaupun saya nanti nggak tiap hari di sana, saya kata Pak Regi ini, saya udah percaya gitu kan. Nah nanti kamu gajinya segini gitu bang ya, dijelasin. Nanti di sana juga udah saya siapin kayak buat sembako lah gitu, kayak minyak, beras gitu, jadi masak di sana lah gitu. Nah singkat cerita itu bang ya, jadi berangkatlah jam 8. Mobil si bos ini kan, saya duduk di belakang sama si Didi, Kang Asep sama si bos di depan. Jadi biasalah kan, kayak bercandaan di jalan itu kan sama si Didi ya. Kang Asep ngobrol masa kerjaan sama si bos. Singkat cerita sampailah di tujuan tempat kerja itu bang, di daerah Cibodas, Tangerang. Itu saya lupa nama perumahannya, bloknya juga lupa saya itu bang. Jadi saya nggak terlalu itulah gitu ya. Nah, di situ ternyata rumahnya itu lantai 2 bang, lantai 2. Masuk kan yang namanya saya pendatang itu, walaupun rumah itu kosong, saya ucapin salam lah gitu kan ya. Assalamualaikum katanya. Masuk tuh kan, si bos masuk. Jadi si bos ngomong nih, nanti tidurnya di atas aja, karena kamar bawah belum diberesin, acak-acakan lah gitu. Kalau di atas ya udah bersih lah katanya gitu, karena ada yang bersihin seminggu 2 kali mah di sini kata dia. Ya udah Pak, siap, saya bilang. Nah di situ si bos ini nggak lama itu pulang lah bang, pulang kan udah malam ya, pulang, pamit lah gitu pulang. Jadi saya bertiga ini naik ke atas bang, naik ke atas, bersih lah gitu ya. Itu nyampe sana itu jam 10 itu bang, 10 malam. 10 malam. Nah di situ kita beres-beres buat tempat tidur gitu bang ya, buat istirahat. Iya, istirahat. Nah di situ pas kita lagi udah tiduran itu kita lapar itu bang.
lapar. Nah, saya bilang kan gini, udah saya masak mie instan aja, saya bilang kan tadi ada si bos bawa kan, saya turun di bawah. Itu kan tangga itu dari kayu tuh bang, masih dari kayu itu. Nah, saya turun, saya ngelihat ember bang, ember warna merah di depan kamar mandi. Padahal tadi pas kita masuk nggak ada itu bang, Si ember tersebut. si ember itu. Saya naik lagi ke atas, saya tanyain lah Kang Asep sama si Didi ini, itu yang naruh ember di depan pintu siapa? Saya bilang, kenapa nggak dimasukin di dalam? Saya bilang, kamu kali gak, kata Kang Asep. Saya belum masuk ke kamar mandi, lah saya juga belum, kata Kang Asep. Si Didi juga ngomong belum, kata. Ya udah turun, saya bilang kan. Kalau nggak percaya turun. Nah, turunlah bertiga bang. Turun. Katakan, lah kata Kang Asepnya, kamu kali lupa, kata. Karena di situ saya, maksudnya biar saya pura-pura ngaku aja gitu bang ya. Oh iyalah mungkin saya bilang, ya udahlah atas lagi, nanti saya bikin mie rebus. Itu saya taruh bang ember itu ke dalam, saya ngambil panci air kan, saya masak itu. Jadi pas waktu saya masukin bumbu di mangkuk itu bang ya, kan saya taruh di bawah mangkuk itu kan, karena saya nungguin apa sih namanya airnya gitu kan, belum mendidih gitu kan. Ya. Jadi pas saya duduk gini, saya buka bumbu itu, jadi ini bang, itu sosok wanita bang. Itu tinggi dia bang, tinggi. Di depan saya di sini. Jadi saya itu kayak gini kan ngeliatnya, jadi mentok itu sampai pelapon. Nah itu rambut dia itu dari atas sampai ke lantai itu bang, panjang. Jadi muka juga kelihatan dikit gitu ya. Tapi emang wujud manusia cuman pucet gitu itu, ininya hitam kan ya. Nah itu saya bengong bang di situ. Saya nggak ngerasa takut apa gimana, cuma saya bengong di situ kan. Saya ngeliatin si makhluk ini. Jadi dia itu kayak melayang pinggir gitu bang, pinggir gitu ya. Belakangin saya, ngilang dia. Di situ saya naik ke atas bang. Cuman saya pura-pura nggak takut lah gitu ya. Karena di situ kita mau kerja kan. Kalau saya cerita ke teman sama saudara saya ini pasti nanti kita pulang jadinya kan. Jadi kerja jadi gitu kerja lah. Nah di situ saya nyamperin, saya minta ditemenin lah sama si Didi. Saya ditemenin. Kenapa? Ternyata tuh ya biar ada teman ngobrol aja lah di situ kan. Udah tuh bang turun kita berdua. Udah kita masak mie kan jadi, bawa ke atas kita makan. Selain makan, batu bang itu kita tidur jam 12-an lah itu bang. Nah keesokannya itu kita awal kerja itu bang ya, jadi itu hari Senin ya. Hari Senin kita pertama kerja. Nah di situ saya ditugasin di atas bang sama Kang Asep itu. Jadi bahan-bahan material udah ada bang, pas waktu kita datangnya udah ada itu. Udah siap. Udah gitu. Siap, masih bos udah siap. Nah kata Kang Asep, ya kamu di atas aja bongkarin plafon sama itu katanya. Oke siap, saya sama Didi katanya di depan nih mau bongkarin kusen jendela itu kan, mau diganti gitu bang. Nah jadi itu jam 9 itu bang ya, jadi kita kerja biasa gitu ya. Nah jam 9 itu Kang Asep manggil saya, ya bantuin di bawah dulu katanya, karena si Didi lagi untuk fondasi gitu bang, lagi gali fondasi lah gitu ya. Jadi saya bantuin bawa bata sama adukan gitu bang ya. Nah itu pas bata itu belum tinggi bang, baru paling 3 bata itu mendadak Kang Asep gini bang, kenceng megangin perut dia, kesakitan ya kan. Nah di situ saya kaget kan, saya bilang kenapa ini kan. Nah, saya panggil si Didi, ambil HP saya bilang, telepon bos kan. Wah Kang Asep tiba-tiba sakit. Emang tadi sarapan apa? Atau sama apa sarapan nasi sama telur, saya bilang kan. Terus saya mau nanya nih, klinik deket sini di mana? Udah kamu keluar nanti belok kanan, nuturin jalan katanya. Itu nanti ada jalan raya itu di situ. Ada kalau biasanya ada tukang beca sama angkot lah di situ katanya.
nanti kamu suruh ke rumah aja, suruh bawa kan. Ya udah Pak, terima kasih saya bilang. Udah tuh Bang. Saya keluar Bang. Jadi saya bilang tungguin Kang Asep. Jadi Kang Asep tuh pucet Bang, pucet gitu dia. Udah jadi pucet biru gitu ya. Biru. Saya lari kan, saya. Jadi jalan itu agak turun juga Bang, pas itu agak turun. Nah mau ke jalan itu agak turun ya. Nah saya nemu tuh Bang tukang beca di sebelah kiri itu ya. Saya panggil lah Bang, minta tolong saya bilang, teman saya ada yang sakit di sana. Yuk buruan saya bilang. Ya udah yuk katanya, kata Mamang beca. Saya naik kan, nggak ceritanya sampailah gitu Bang di kerja saya. Nah di situ saya ngomong, Di, mau kamu yang nganterin apa saya? Pasti Didi udah enggak aja, saya nungguin di sini katanya. Udahlah Bang, saya anterin kan ke klinik gitu. Saya anterin, gitu. Emang yuk berangkat, saya udah dibawa itu ya. Nah di situ ada kejadian anehnya gini Bang. Jadi kalau jalan temurun itu kan harusnya turunan harusnya kan, berat gitu ya. Maksudnya nggak digoes lah gitu kan, istirahat gitu. Nah, saya lihat itu Bang beca tuh ngegoes aja Bang. Di situ saya tanya kan, Pak emang jalan temurun ini berat? Saya bilang kan, beda katanya, berat katanya, nggak biasanya gitu kan. Biasanya kan 2 orang bawa barang juga saya kuat katanya gitu. Ini beda katanya. Nah itu udahlah saya hirauin kan. Nah, udah temurun itu ke jalan raya, masih jauh nggak Pak? Saya bilang nggak, deket, bentar lagi katanya. Ya udah, nah itu sekitar 2 menit sampai lah Bang di klinik Pak Haji itu ya. Saya gotong itu karena saya masuk ke dalam duduk gitu kan. Karena di situ ngambil antrian gitu ya. Nah di situ saya ngambil lah nomor antrian itu. Saya duduk lagi. Nah, itu Kang Asep masih diem aja Bang, masih diem. Pas pokoknya gini. Jadi tiba-tiba Kang Asep itu sadar. Apanya kok di sini katanya. Pokoknya kita lagi kerja. Nah kaget saya Bang. Jangan bercanda saya bilang, Kang Asep. Bukannya tadi kesakitan perutnya, kejang sampai kejang itu kan. Saya nggak apa-apa kata dia. Yuk pulang katanya. Nih ntar dulu saya bilang kan. Takut ada apa-apa saya bilang kan. Udah kita periksa dulu. Orang nggak sakit. Udah pokoknya periksa aja. Kayak punya uang aja. Ada saya bilang, ada uang mah. Kalau kurang mah gampang saya bilang, tinggal nelpon. Nah, jadi situ dipanggil lah nomor antrian itu Bang. Duduk diperiksa kan sama Pak Haji ini kan. Periksa, pokoknya diperiksa itu. Kata Pak Hajinya itu, ini nggak ada yang sakit katanya. Normal semua katanya Bang. Di situ saya aneh kan. Aneh. Ya udah Pak, saya bilang tadi kan sakit perut. Udah saya minta obat sakit perut aja. Ya udah tuh Bang, itu akan diambil lah obat kan. Saya bayar, udah. Kita keluar itu kan. Ngomong aja itu Kang Asep. Sakit enggak, suruh minum obat. Terus saya bilang, Ya aneh gitu. Aneh gitu Bang. Saya bilang ini ada apa kan? Nah di situ kita pulang lah Bang, pulang naik beca lagi kan. Itu singkat cerita sampailah tempat kerja lagi. Saya kasih ongkos Mamang becanya, pulang. Nah, di situ kita duduk nih Bang. Udah saya bilang jangan kerja dulu. Di sini dulu. Di sini saya bilang kerjanya hati-hati. Jangan ngelamun lah. Pokoknya hati-hati aja kan. Jadi ngingetin gitu Bang. Ngingetin gitu Bang. Nah di situ saya ngomong gitu kan. Ya udah iya saya bilang. Nanti juga kalian tahu saya bilang. Saya juga tahu. Nah udahlah kita kerja biasa Bang ya. Kerja itu. Nah, jadi sore lah Bang. Jam 4:30 itu kita beres-beres lah. Beres-beres, kita mandi itu kan. Jadi pas mandi biasa kita habis malam itu kita makan gitu kan di situ makan. Nah jadi kita masih tidur di atas tuh Bang, walaupun dibongkar itu atas itu cuman kita nggak semuain dibongkar itu Bang. Jadi buat kamar itu nggak dibongkar, jadi buat tidur mah ada. Buat tidur aja di situ di atas kan. Nah jadi malam kedua itu kita belum tidur tuh Bang, sekitar jam 11 mungkin ya di situ ya. Nah di bawah itu ada yang kayak lagi kerja Bang. Jadi ada yang kayak mahatin tembok, tak tak tak
tak tok, pokoknya ada Yang yang malam itu ya. ada yang kegiatan aja di situ bang. Iya. Nah di situ kan saya merinding bang ya, Hmm. merinding di situ. Saya bilang udah biarin coba Hmm. kita dengerin aja sampai selesai, saya bilang kan. Udah tuh bang, bertiga itu udah ketakutan sebenarnya kan. Nah saya di situ ngomong, makanya saya bilang hati-hati kerja di situ. Ya ini kan udah tahu kan, saya bilang jaga katanya. Jadi itu dari jam 11 itu sampai jam 12 malam itu bang. Jam 12 udah hilang itu bang. Jadi itu bener kayak ada yang kerja, ada yang jalan gitu di bawah itu bang. Risik lah gitu ya. Memang kita hiraukan lah gitu. Jadi karena niat kita itu mau kerja di situ kan, nyari makan, kita paksain kuatin lah gitu bang di situ. Padahal saya juga mental udah ngedon di situ kan. Udah takut iya gitu. Takut juga, campur rasa capek juga kan. Nah jadi udah tuh bang, pas itu apa sih, nah suara-suara itu udah hilang, kita berusaha lah baca doa tidur gitu ya. Alhamdulillah tidur lah kita bang. Tidur. Jadi hari kedua kita kerja lagi kan bang. Biasa pagi kita mandi sarapan ya kan. Nah itu kita pas lagi ngopi sebelum kerja itu kan, nah di situ kita kehabisan rokok bang. Kehabisan rokok, kata Ngasep. Nah jadi di samping rumah itu ada warung bang. Warung ya, di sini rumah biasa kan ya namanya perumahan ya, nempel kan ya. Nempel, ya. Nah itu sebelah kanan itu warung, sebelah kiri ini rumah. Nah 3 rumah itu kosong tuh kesananya. Jadi ya udah saya yang beli ya, saya bilang. Saya keluar lah bang, beli rokok ya. Saya bilang, Bu, iya katanya. Si Mas katanya, yang kerja di sebelah katanya. Iya katanya. Beranian katanya. Emang ada apa sih Bu? Emang belum nemu apa-apa kata si ibu tuh kan. Atau enggak, saya bilang nggak ada apa-apa. Saya nutupin lah bang di situ. Emang si Mas dari mana katanya kan? Saya dari Serang Bu. Pantes berani ya. Dan juga kerjanya banyak kan tadi ya, pas pertama itu. Maksudnya banyakan gimana Bu? Saya bilang kan. Nah, ibu lihat itu ada 7 orang di situ deh katanya. Nah, cuman kaget saya bang ya. Saya cuma bertiga Bu, saya bilang. Nah, yang bener katanya. Iya, saya bilang kan. Tapi kemarin ibu lihat itu ada 7 orang katanya Mas. Udahlah Bu, jangan nakutin saya bilang. Terus malam juga itu, sampai malam itu ada yang kerja juga itu, kata si ibu kan. Iya, saya bilang, saya yain aja kan. Berarti si ibu itu juga ngedengar gitu. Dengar ternyata bang di situ. Nah di situ katanya, emang sebelumnya ada sih Mas yang kerja di sini katanya. Cuman dia itu kuat sehari 2 hari doang paling. Ya semoga aja sih Mas kuat lah sampai selesai katanya. Ya Bu, makasih saya bilang kan. Ya udah beli rokok saya 3 bungkus. Udah dikasih rokok. Saya masuk. Ngasep marah, itu lama amat katanya beli rokok di sebelah doang. Biasa ibu-ibunya ngajak ngobrol, saya bilang kan. Ngobrol apa? Biasalah saya bilang kan. Nah, di situ kita merokok bang ya. Nungguin jam 8 itu kan ya. Jam 8 kita kerja tuh bang. Alhamdulillah itu bang ya. Pokoknya hari kedua kerja gitu aman lah gitu bang. Gak ada gangguan apa-apa gitu di situ. Gak ada gangguan apa-apa. Jadi kita kerja, saya di atas, saya beresin di atas, si Didi sama Kang Asep di bawah lagi gitu, beresin itu lagi. Nah di situ sampai jadi sore lah bang ya, sore kita beres-beres nih, udah biasa jam selesai kerja kan, biasa kita mandi, nah di situ biasa makan, kita ke atas lagi kan, atas. Jadi malam itu ada kejadian lagi bang. Apa itu kejadiannya? Jadi anak kecil itu bang. Ketawa di bawah itu bang ya. Pokoknya mainin tangga gitu bang. Jalan itu bang. Pokoknya jalan jadi tangga. Sambil ketawa itu. Itu jam 11 malam itu bang. Iya, sobat. 11 malam. Cuman kita kuat-kuatin aja bang di situ. Itu teror malam ketiga itu bang. Kita kuat-kuatin. Jadi itu
sampai jam itu agak lama itu bang waktu itu bang. Jadi pokoknya kayak ada orang lagi aja di bawah itu ya, anak kecil bedanya gitu. Sampai mungkin setengah 12 tuh ya, udah hilang tuh bang. Udahlah kita tidur aja saya bilang, hiraukan aja, hiraukan lah. Kita tidur biasa bang, kita kegiatan lagi kan esoknya itu. Nah itu saya kerja di depan itu bang, karena bongkar di atas sudah selesai gitu ya. Memang kita sisain gitu, yang buat kita tidur itu kita sisain itu. Yang nggak dibongkar dulu gitu. Nggak dibongkar, jadi ya ke sampingnya doang gitu ya. Saya beres itu kan, saya bantuin di bawah, bantuin Kang Asep. Ya. Karena Didi juga disuruh ngerjain apalah gitu kan, jadi nggak bisa ngebantuin Kang Asep gitu. Nah itu saya masuk ke dalam sekitaran jam 9 pagi bang masih. Jadi ada cewek nangis bang di tangga itu. Tapi itu siang ya itu? Itu siang bang. Jadi dia gini bang, di tangga itu gini gitu, nangis. Jadi ngelihat itu bang, ngelihat itu bang, ngelihat. Nah itu di situ saya sadar nggak sadar saya samperin bang. Jadi yang dengar itu cuman saya, anehnya itu bang. Saya samperin, nggak ngedengar. Nah di situ saya samperin ya. Itu saya pegang itu gini bang, jadi kayak tembus gitu bang. Nggak kepegang. Saya bilang kan, udah jangan nangis, saya bilang. Tetap aja bang nangis. Kenapa sebenarnya nangis gitu kan? Saya bilang. Pokoknya nggak ngomong aja, dia nangis aja. Nah di situ Kang Asep ngelemparin potongan bata ke saya. Maksudnya nggak kenain saya gitu kan? Pokoknya kena tangga. Kaget saya kan. Mak ngomong Kang Asep. Apa hanya ngomong sendiri katanya kan? Katanya jangan ngelamun kerjanya. Ini ada yang nangis saya bilang. Itu saya pas ngeliat nggak ada bang. Jadi Kang Asep ini mah nggak ngelihat itu sosok itu. Nggak ngelihat, nggak ngedengar ada yang nangis juga. Cuman Bang Angga doang. Cuman saya. Jadi emang saya rada ini sih bang ya. Kalau sensitif gitu, yang kayak gitu. Itu saya anehnya gimana bang ya? Dia sadar nggak sadar itu. Saya ngeberanin diri gitu bang. Ngeberanin diri. Udahlah saya bilang, udahlah saya lanjut kerja lagi kan. Saya hiraukan gitu kan. Saya hiraukan. Kita kerja gitu kan. Biasa kerja. Sore kita selesai kan. Biasa kita. Nah jadi ceritanya kita nggak tidur di rumah nih bang. Di luar gitu ya. Di luar. Karena sering diganggu gitu kan. Sering diganggu. Jadi kita tidur di gardu kalau nggak salah itu. Tidur di gardu ya. Karena kita takut gitu ya. Udah takut pokoknya tidur situ bang. Jadi kita keluarlah nyari gardu, tidur di gardu aja bang. Nah alhamdulillah kan, tuh kita bisa istirahat lah gitu ya. Bisa istirahat. Nah pas waktu pagi saya ngomong gini kan, Kang Asep saya bilang, kalau kerja kayak gini aja mah kita takut kan, udah capek, terus ada teror terus kan. Coba sih gimana baiknya kita telepon bos besok, saya bilang. Ya udah nanti di tempat kerja kita telepon katanya. Nah kita pagi itu kita ke tempat kerja, udah sarapan gitu kan ya. Jadi pagi itu kita belum kerja itu kita telepon si bos itu kan mbak. Itu pakai HP Kang Asep juga ya. Nah telepon bos, di sini kita diteror. Maksudnya gimana? Di sini banyak hantunya, saya bilang kan. Nah, Kang Asep, kan Kang Asep yang ngomong nih. Saya itu udah nyareat kemana-mana, saya bilang. Dari Jawa, bukan dari luar Jawa juga. Kalau nggak percaya lihat aja katanya, di setiap pintu itu ada rajah lah gitu. Buat menangkal kayak gitulah. Yang masih ada Pak. Udah Bapak kesini, saya bilang kan. Kita ngobrol lah di sini. Ya udah nanti katanya habis dohor lah ke situ. Udah ditutup bang. Nah
kita kerja kan ya, kerja itu saya itu pas jam 10 itu dipanggil Bang, sama ibu Haji lah, jadi itu sebelah rumah itu Bu Haji gitu ya, rumahnya Bu Haji. Dipanggil, Mas ini katanya. Samperin lah saya kan. Saya ngomong, Asep tak dulu, ada yang manggil. Ya udah katanya, apa-apa. Nah, saya nyamperin Bu Haji. Ada apa Bu? Saya bilang, Mas emang dia nanyain gini lagi Bang, emang betah katanya kerja di situ. Ya betah Bu, saya bilang. Saya tutup-tutupin tuh Bang. Yang benar sih Mas katanya. Udah jujur aja. Ya gimana ya Bu katanya. Sebenarnya saya juga betah nggak betah karena saya butuh katanya. Nah, emang di sini sebenarnya ada apa sih Bu? Saya nanya. Kalau si Mas pengen tahu katanya. Tapi saya kata Bu Hajinya gini, emang si Masnya dari mana dulu nih katanya. Saya dari Serang Bu. Oh pantes katanya, berani katanya. Nah anehnya kalau saya ngomong orang saya itu ngomongnya itu berani Bang. Padahal saya juga takut kan, cuma dipaksa aja gitu kan. Nah kata Bu Haji gini, Bu Haji itu punya anak 2, cowok semuanya. Nah, yang anak pertama ini punya indigo katanya. Nah jadi di situ tuh Bang, katanya kata Bu Haji gini, nah di situ itu Mas katanya. Jadi emang banyak katanya itu penampakan. Pas sebelum dikerjain sama si Mas ini katanya, itu banyak kejadian kayak badan tanpa kepala gitu Bang. Di situ ada kepala doang di situ katanya. Pokoknya kalau malam nggak ada yang berani lihat sini katanya. Terus itu sebelum si bos beli saya bilang, ini ada keluarga, maksudnya ada yang nempatin nggak gitu? Ada nempatin itu ada apa maksudnya Bang? Bu Haji saya bilang, nah tadinya ada keluarga nih punya anak perempuan masih SMA, dulunya yang nempatin rumah itu sebelum dibeli sama si bos ini. Nah Bu Haji cerita karena orang tuanya kerja, jadi kerja di pabrik kan. Nah dua-duanya ini kerja di pabrik Bang, jadi berangkatnya pagi lah gitu kan. Nah itu kejadian itu pagi lah gitu ya, Bu Haji pagi. Jadi si perempuan ini dia itu mau berangkat sekolah karena kamarnya dia di atas, yang saya tempatin itu Bang, ternyata di atas Bang. Dia itu tinggalnya tadinya. Dia jatuh dari tangga, jatuh itu dia meninggal di situ Bang. Nah itu kata Bu Haji yang nyeritain. Oh pantas Bu, saya bilang, yang sering ngedatengin mungkin itu kali Bu ya, jin korinnya. Ya bisa jadi kata. Jadi sekarang Bang Angga tuh menceritakan ke ibu itu bahwa ya karena beliau juga tahu gitu Bang. Iya. Itu saya terus terang lah gitu ya. Nah dia nawarin tuh Bu Haji tuh kata, kalau emang si Mas takut udah tidur di rumah Bu Haji nggak apa-apa katanya. Saya sama anak saya di sini berdua doang, nggak apa-apa kalau mau tidur di sini. Makasih Bu, saya bilang, repotin lah. Itu saya pamit, Bu saya mau lanjutin kerja. Ya udah hati-hati kerjanya. Udah tuh Bang ya. Saya lanjutin kerja gitu ya. Di situ cuman saya berpikir, saya bilang ini tempat serem banget kan. Dalam hati saya, pokoknya saya ada ngelamun juga di situ kerjanya gitu ya. Iya, nggak fokus lah gitu kan. Nah di situ si bos datang nih. Siang itu datang jam 2 lah gitu ya. Kita lagi kerja, disuruh duduk dulu katanya. Kita ngobrol dulu, jangan kerja kata si bos. Coba takutnya punya saudara yang bisa katanya. Nah si Didi kan ada tuh katanya saudaranya yang bisa, teman Ustadz gitu ya. Coba ditelepon, ada nggak nomor HP-nya? Ada. Cuman dulu kan pakai HP jadul gitu Bang, tahun itu kan kayak Nokia gitu kan. Tadi ditelepon lah sama si Didi. Assalamualaikum, Kang Ustadz katanya. Saya kan kerja di Tangerang nih, cuma di sini banyak kejadian-kejadian mistis gitu kan, maksudnya ada hantu lah gitu kan. Nah kata itu kan loudspeaker Bang ya, speaker. Saya ngedenger itu Bang, kata Kang Ustadz kayak gini. Kalau hari ini saya nggak bisa katanya, nggak bisa, paling besoknya lagi katanya. Karena saya ada kegiatan gitu. Oh ya udah. Kalau mau gini aja,
saya kasih, maksudnya saya kasih bacaan sama jikiran lah, nanti dikerjain aja di situ sama siapa, emang sama siapa aja katanya. Enggak, sama Kang Asep katanya. Oh ya udah nih, jadi Pak Ustadz ini ngasih lah gitu kan, kayak bacaan gitu bang. Ya. Nah nanti disebor katanya tuh, depan disebor, pokoknya di sekeliling itu sebor aja gitu ya. Kalau udah dibacaan itu, cuman harusnya pakai wudhu dulu, harus punya wudhu gitu. Iya. Nah udahlah gitu kan, ya udah tuh kata kerjain tuh kata Pak Ustadz gitu. Semoga aja ngebantu kan. Nah dan di situ si bos nggak lama bang, terus nanti gimana, saya bilang kalau besok Pak Ustadz datang, dan nanti saya titipin aja uangnya ke Kang Asep gitu kan, buat Kang Ustadznya kata. Yang penting mah nanti kalau kesini ya dijamuin aja lah gitu kan, pokoknya di itulah kata. Nah pulanglah si bos ini bang, nggak lama kan di situ ya, cuma kontrol doang karena bahan material juga masih ada kan ya. Udah pulang, jadi sore itu selesai kerja, saya mandi, saya ngomong kan nih, saya bilang siapa nih yang mau ngelakuin nih, yang mau ngerjain ini, saya bilang udah Kang Asep aja, saya bilang. Udah nggak bisa saya mah katanya. Katanya, sama katanya, udah Angga aja. Nah, emang saya juga bisa nggak bisa, cuman kalau bacaan Arab sih paham gitu lah ya gitu ya. Udahlah bang, saya pokoknya di saya yang bacain gitu ya, yang bacain doa sama wiridnya itu ada kayak ember gitu kan ya, dipegang airnya, saya bacain lah gitu, saya bor gitu kan. Selesai, saya pokoknya buat pagar mungkin emang ya. Udah selesai, biasa maghrib kan ya, masak lah gitu kan, biasa buat makan malam gitu kan ya. Nah itu kita nggak keluar itu bang, kita tidur di atas lagi. Yang beraniin diri karena udah aman lah gitu ya. Yang rasanya bilang aman ini kan. Tapi ternyata pikir saya beda bang, ternyata salah. Gimana itu? Nah, pas posisi saya tidur bertiga itu karena mungkin jam 10 itu kita capek ya. Jadi memang saya di situ belum ngantuk sih, cuman yang dua ini Kang Asep sama Didi emang udah tidur gitu bang. Nah itu pas saya mau ini gitu, jadi datang bang kayak sejenis atau makhluk apa itu, dia ngedudukin saya bang, duduk di perut saya, dia mau mencekik saya bang. Jadi rambutnya itu keriting hitam semua itu bang, itu lidahnya sampai ke sini, sini dia, itu mata serem itu bang. Di situ saya kan udah takut bang ya, cuman karena saya coba baca gitu kan, dari Kang Ustadz itu, saya baca itu, saya mau ditekik bener, mau ditekik gitu ya. Saya baca itu hilang bang, hilang mental gitu. Saya tendang teman saya kan, saya bangunin Kang Asep kan, pindah aja di sini tidurnya, saya pindah, ada apa? Udah nanti saya ceritain. Udah bang, kita keluar malam itu, keluar itu kita nggak tahu lokasinya, pokoknya kayak pasar di situ ya, pasar kelima. Pokoknya kita kayak gembel gitu bang, tidur di emperan, ya kan. Nah di situ kita duduk, sebelum saya cerita, jadi tangan saya kejang bang. Habis itu saya kejang itu ya, kayak kram gitu. Pokoknya itu kejang, ngangkat gitu, mau ngangkat itu bang. Jadi otot itu pada kencang itu keluar itu bang. Pokoknya kayak ada yang nggak tahu apa gitu ya. Saya juga itu bisa kayak kencang kayak gitu ya. Nah di situ saya tekan kan di sini, saya tahan. Itu nggak kuat saya bang. Saya minta tolong sama Kang Didi sama Kang Asep. Kenapa? Tanya nggak tahu, saya bilang pegangin. Tekan yang kencang, saya bilang kan. Tekan, saya baca gitu. Itu selang 2 menit itu alhamdulillah bang, hilang itu. Hilang. Di situ saya bilang udah nggak kuat bang, saya udah nggak kuat di situ ya. Terus gimana, saya bilang mau lanjut enggak kan, saya ngomong bertiga di itu kan ya. Belum tidur itu kita ngobrol gitu. Udah sih katanya, nanti kan besok Kang Ustadz mau datang nih, udah kita lanjut aja kerjanya dulu kan. Nah, di
situ saya sebenarnya udah nggak kuat bang, Hmm. udah nggak kuat pengen berhenti. Karena kita capek udah tidur aja kan. Tidur itu kita di pinggir jalan bang, Hmm. karena di situ hantunya, bener bang. Jadi kita tidur, Hmm. bangun itu ya, jam 7 kita ke tempat kerja. Udahlah kita kerja aja katanya. Jadi Kang Ustadz itu datang ya, datang itu jam 9 bang, 9 pagi, pas kita lagi kerja. Nah di situ ya kita sambut lah kan, namanya Pak Ustadz kan ya, kita bikin kopi, kita nggak kerja dulu gitu bang. Berarti Ustadz ini dari Serang ke tempat kerja bang enggak? Kerja. Saya cerita-cerita gini kan. Jadi Kang Ustadz ini ngeliat saya bang, katanya enggak, kan dia tahu nama saya kan. Kamu udah parah amat badannya katanya. Jadi kayak udah drop gitu kan. Coba sini katanya. Pegang lah bang. Saya pegang. Ini belakangnya kan. Punggungnya ya. Diginiin sama Pak Ustadz itu. Terus saya agak merinding itu. Atau apa ada yang keluar itu ya. Itu alhamdulillah badan enteng bang. Enteng itu ya. Nah kata Ustadz gini. Udah nanti habis isya kita zikir bersama di sini. Oh jadi nggak pulang nih Kang Ustadz? Enggak. Nanti saya temenin tidur di sini katanya. Oke siap saya bilang. Nah, udah Kang Ustadz ngopi aja dulu santai di sini. Kita lanjut kerja nih. Nah, kita lanjutin kerja kan ya. Jadi Kang Ustadz, pokoknya Kang Ustadz cuman ya kayak mandor aja gitu, ngeliatin doang kan ya di situ kan, nungguin waktu. Nah pas yang kita makan biasa, tuh selesai kerja, singkat cerita kita isya, terus sholat bang berjamaah di ruang tamu ya. Di ruang tamu kita sholat bertiga ini. Karena kita mau zikir kan, zikir bersama, baca doa lah gitu. Pas at-tahiyat terakhir, itu nggak tahu besi, dari kayak suara besi bang, gitu ya. Itu lagi di sholat. mana itu? Pokoknya kayak dari atas bang, jadi jatuh di pas samping gitu kan. Tapi nggak ada itu besinya, cuma Jadi suaranya doang gitu. Suaranya doang. Nah pas, pokoknya kita kaget lah, sholat juga kan. Nggak tahu gimana lah gitu, pokoknya kalau diganggu gitu ya. Udah kita assalamualaikum. Jadi si makhluk itu ternyata di tangga bang, ngeliatin tangga, kejar sama Pak Ustadz ini, naik ke atas, lari terbang ya, terbang. Itu ada pohon apa ya, agak kecil sih, pohon segini. Kalau nggak salah sama pohon apa ya? Beringin mungkin ya bang, pohon beringin itu. Dikejar, Ustadz marah-marah, kurang ajar kata, usun katanya, sini kalau berani katanya. Jadi makhluk itu ke pohon itu ngilang bang, ngilang. Itu udah kita turun lagi, kita ke bawah, kita zikir lah bersama, baca doa di situ. Selesai, alhamdulillah bang, malam tidur itu nyaman bang, nggak ada gangguan apa-apa di situ pas malam itu bang. Jadi pas malam Jumat itu nggak ada gangguan karena ada Pak Ustadz itu ya. juga di situ ya. Ya terus. Nah, jadi paginya kan biasa bang ya, bangun, sarapan, ngopi sebelum kerja itu kan. Terus tadi ngomong katanya udah yang hati-hati aja kerjanya. Saya mau pulang katanya, ada urusan juga. Pokoknya jangan ngelamun kerjanya katanya. Sholat yang rajin katanya. Ya udah Ustadz, ya, terima kasih. Jadi udahlah, karena si bos nggak datang kan, dititipin doang kan ya, kasihlah itu kan ya, buat terima kasih gitu ya. Pulang Ustadz, itu kerja hari kelima itu bang, hari kelima kita kerja. Jadi ya alhamdulillah itu nggak ada apa-apa bang. Setelah ada Ustadz itu gitu. Nah setelah Ustadz itu, cuman di situ saya udah nggak ngerasa nyaman bang di situ. Di situ karena sering kena gangguan itu kan ya. Jadi saya nggak ngerasa nyaman. Nah itu saya niat pengen berhenti bang. Jadi pas hari kelima kerja itu mau berhenti. Nah, hari Jumat itu ya. Saya kerja dulu lah saya bilang. Buat tambah-tambah saya bilang kan. Udah kerja. Nah itu malam itu ya. Selesai kerja,
Jadi malam kita keluar bang, keluar refreshing lah gitu Iya. kan, malam Sabtu refreshing kita keluar, maunya pokoknya kita ngopi lah di luar di taman. Saya bilang, kayak kata Kang Asep, saya tahu taman Cibodas kata dia. Udah tuh bang, kita ya biasa sih anak muda kan, setelan biasa kan, pakai Twitter segala gitu kan, keren lah gitu kan, yang namanya masih bujangan juga kan. Kita keluar, nah yang namanya perumahan kan ada tuh bang, jadi kayak ada yang lagi main tenis meja gitu, enggak, main bulu tangkis gitu ya. Itu ada mungkin 12 orang di situ bang. Itu pas kita lewat, yang lagi main di situ, itu ngelihat itu pada bubar itu bang, pada bubar. Jadi yang waktu orang main bulu tangkis itu ngeliat bangga pada bubar Ya, semua. ngeliat kita bertiga gitu ya, itu bubar itu bang, soalnya kayak ketakutan di 12 orang ini yang lagi main ini. Nah saya bilang kan ada apa. Nah Asep ngomong mungkin si Betor itu ngikut katanya. Jadi si Betor ini mungkin panggilan si cewek itulah, makhluk cewek itu, kita panggil Betor namanya gitu bang. Nah kata saya, yang bener sih kan suka sama Angga katanya. Woi jangan takutin Kang Asep, saya bilang. Udah lanjutin, saya bilang. Masih jauh nggak? Enggak, yuk deket lagi. Masih dekat katanya. Dekat katanya. Kita lanjutin lah. Nah di situ juga ada bang yang main futsal itu bang, main futsal sama bang. Ingat kita itu dia pada bubar, pada pokoknya pada Ya, masuk kayak ketakutan aja gitu. Iya kayak anehnya itu bang, anehnya. Saya rawin kan ya, kayaknya mah ngikut nih katanya. Udah kita nyampe di taman, ada tukang kopi, ya, kopi di situ. Nah yang aneh lagi tuh tukang kopi itu bang ya, tuh ngegeter itu bang, pas bikin kopi buat kita itu dia kayak nggak tahu ngeliat apa di belakang kita itu, aneh. Pokoknya nggak saya tanyain lah. Saya bilang cuma kita beli kopi di situ, ngopi, udah pergi orang itu. Nah itu saya ngobrol lah, ngobrol. Kang, saya bilang, saya nggak kuat, saya mau pulang. Ya udah nggak apa-apa kalau mau pulang mah. Udah nanti pulang habis dari sini si bos kita telepon katanya, suruh besok kesini nih kalau mau pulang, katanya jemput gitu ya. Ya udah saya bilang kan, itu hari Sabtu bang, maksudnya malam Sabtu itu kan, jadi saya pulang. Nah jadi udah selesai ngopi itu kan ya, udah pulang katanya ngantuk, kita tidur di situ. Dan ternyata pas malam itu ada yang diganggu bang, cuman dalam mimpi. Jadi si Didi diganggu sama anak kecil kan, jadi kejar-kejar sama anak kecil dia di bawah itu bang. Itu dalam mimpinya. Terus udah tuh bang ya, pas paginya cerita lah gitu ya si Didi. Dan si bos itu telepon katanya udah nanti katanya mungkin agak siangan lah ke situ kan. Katanya mau kerja nggak? Enggak lah, saya bilang mau istirahat, saya bilang. Nah itu pagi saya nggak di situ bang, karena udah malas juga gitu kan ya. Saya keluar. Ternyata di warung itu ada kakek-kakek lah gitu, yang lagi nyantai gitu, mungkin rumahnya di sebelahnya gitu. Saya samperin beliau. Assalamualaikum kek, saya bilang. Ya mas, boleh numpang duduk sini? Ya silakan, katanya kata kakek. Nah saya nanya kan bang di situ, mungkin kakek udah lama di sini kan? Ya alhamdulillah udah lama. Emang ada apa? Enggak, ini saya mau tanya, saya bilang. Itu yang rumah yang saya kerja tadi, yang saya kerjain itu dulunya apa sih kak? Oh si mas kerja di situ? Iya. Pasti ngeliat hantu ya katanya. Iya kek. Kalau si mas pengen tahu katanya. Jadi dulunya ini rumah itu pas waktu zaman penjajahan, menurut orang tua saya kata si kakek.
Jadi ini tadinya pohon jati bang, pohon jati. Sebelum ada rumah itu Nah, gitu. sebelum ada perumahan itu pohon jati. Jadi pas lokasi rumah yang si Mas kerjaan itu, jadi dulunya itu tempat pembuangan pas peperangan itu. Jadi dibuangnya di situ bang. Ya, tumpuk lah di situ. Dan waktu dulu juga kan masih banyak kayak rampok gitu ya, masih rampok gitu ya. Jadi kalau sama dibuangnya di situ juga korban itu bang. Wajar katanya di situ. Pokoknya saya udah pas dengar itu bang cerita itu, saya udah pengen pulang aja, udah kuat itu pengen pulang juga, udah bener lah. Nah saya udah tuh bang, selesai saya ngobrol ya, saya ke tempat kerja lah gitu kan, maksudnya lihat-lihat lah gitu kan, sambil nungguin bos kan. Singkat cerita datanglah si bos ini sekitar jam 1 itu bang ya, masuk dia jam 1 siang. jam 1 siang, masuk ya, ngomong, kenapa gak katanya mau pulang, nggak kuat pak, saya bilang. Bukannya tadi udah ada Pak Ustadz? Iya udah ada, cuman saya udah drop badannya, saya bilang kan. Kalau saya paksain takut sakit kan. Yang bapak mau tanggung jawab. Oh ya udah, nggak apa-apa katanya. Nih saya katanya, oh makanan itu bang ya. Nah anehnya dia bawa jeruk bang. Dia bawa jeruk itu masuk ke dalam pas tembok tangga itu. Jadi katanya ini jeruk syariat katanya. Dilemparin sama dia bang, jeruk itu. Nah pikir saya juga mau kan, enak kan. Cuman kata dia kan belum itu syariat gitu ya, nggak tahu dari mana itu. Nah si bos ngomong katanya, sebenarnya mak syariat itu banyak di sini katanya. Bahkan kata si bos di keramik itu ada katanya. Itu enggak pokoknya bisa dibuka aja keramik pas bawah tangga itu ada katanya. Kalau nggak percaya buka katanya, nggak buka gak katanya. Ya apa, saya bilang. Saya buka, emang ada kendi di situ bang. Kendi, saya lihat dalamnya itu ada kain putih. Itu dari Jawa kan. Itu sengaja ditaruhin di situ. Sengaja. Gitu. Jadi buat pagar juga kayaknya bang. Nah itu saya nggak berani kan, nggak berani megang. Terus saya taruh lagi lah udah. Ya udah pak, saya pulang, saya bilang kan. Iya katanya, tenang aja sih katanya. Udah disiapin, udah saya bilang kan. Ya udah yuk katanya. Itu saya pamitan kan sama Kang Asep. Pamitan. Kang Asep mesen. Kalau di sana ada yang mau kerja, kabarin katanya. Oke, saya bilang. Nah, udahlah, saya pulang kan. Sampai rumah itu jam 2. Mungkin jam setengah 2. Apa sih? Jam 2 lewat lah, mau sekitar 3 itu sampai rumah. Saya ucapin terima kasih sama si bos kan ya. Nah, di situ karena saya capek bang, saya tidur. Saya tidur, jadi saya mimpi buruk di situ. Itu siang tapi kan? Ya siang, jam setengah 3 itu saya tidur ya. Ternyata nggak tahu si cewek ini, si Betor ini ngikutin saya bagaimana. Dia datang di mimpi saya pakai sepeda. Saya lagi duduk di depan rumah, dia datang naik sepeda. Ayo ikut, katanya. Mau kemana? Saya bilang, yuk ikut aja, kata si cewek itu. Jadi sepeda cewek itu bang, yang ada boncengannya itu kan ya. Ada keranjangnya depan. Nah iya, itu warna merah itu kan mas. Jadi di situ saya ngikut bang, duduk bonceng. Nah yang namanya mimpi itu kan agak bedanya gini bang, pas di jalan itu jadi kayak bawa sepeda ini kenceng bang. Samping itu kenceng gitu ya, kayak kenceng gitu ya. Nah, ternyata saya dianterin di tempat kerja itu bang. Dalam mimpinya itu. Dalam mimpi itu dianterin sama si cewek ini. Nah, saya disitu teriak lah, saya nggak mau, saya bilang kan, saya nggak mau. Ternyata dari alam sadar saya, ternyata saya itu teriak-teriak di situ bang. Saya dibangunin adik saya, dibangunin, kaget saya bang. Alhamdulillah saya dapat mimpi. Saya bangun itu jam 5. Nah di situ kan saya itu ya ingat gitu kan, pesan Kang Asep ini kan, suruh nyariin kenek lagi kan. Nah, saya mandi, saya jam 5 itu nyamperin saudara juga bang, orang satu kampung juga gitu kan. Pas dia ada di rumah, namanya
saya samarin juga bang ya, nggak enak gitu kan ya. Jadi panggil aja namanya Irfan gitu ya. Saya ngomong kan, Pan lagi kerja nggak? Enggak katanya. Mau kerja nggak? Di mana? Katanya di Tangerang. Emang kamu kerja di sana tadinya? Iya, saya nggak kuat badannya, pulang saya bilang. Emang siapa? Kang Asep. Nah, jadi kenal si Irfan ini sama Kang Asep tuh kenal lah, CS gitu ya. Oh, ya udah, ya semangat itu kan ya. Ya udah katanya. Kapan berangkat nih? Udah nih catat nomornya, katanya. Telepon aja. Nah, di situ telepon. Ya udah katanya itu habis maghrib berangkat dari tol kan, karena kampung saya itu deket bang, tol itu deket. Tol ya. Nah, jadi lewat tol lah gitu kita. Jadi si Irfan ini berangkat dari tol gitu ya, sendiri itu. sendiri. Jadi dia berangkat habis maghrib itu, jadi ditungguin di kebun nanas katanya gitu. Jadi udah tuh bang ya, karena saya malam itu saya istirahat, pokoknya tidur di situ lah. Nah, jadi si Irfan ini berangkatlah gitu ya, berangkat di sana. Keesokannya, sekitar jam 8, saya lagi duduk di belakang bang. Saya kaget, si Irfan udah ada di rumah, nyamperin saya. Dia marah-marah, cuman kayak bercanda gitu ya. Ngomong gini ke saya, kamu nggak bilang katanya rumahnya angker katanya. Nah di situ saya senyum kan. Emang ada apa semalam, saya bilang. Saya tidur ditarik-tarik kakinya katanya. Itu katanya pokoknya kayak gimana ini bang, ditarik-tarik pokoknya nggak diganggu aja. Tawalah di situ saya bang. Ya udah maaf saya bilang. Kalau saya cerita pasti nggak mau saya bilang kan. Nah, jadi gini, waktu Bang Angga ini pulang, berarti Kang Asep masih di tempat kerja? Masih, jadi teman saya itu yang pulang itu. Jadi setelah Bang Irfan ini berangkat, baru sehari doang dia udah balik lagi. Jadi dia tidur di sana semalam itu bang. Jadi baru belum kerja dia, baru tidur di sana. Jadi dia diganggu gitu. Jadi nggak jadi kerja, balik lagi. Gitu. Mungkin dia pagi pulang langsung ke sini kayaknya. Ketakutan. Nah singkat cerita itu bang ya. Itu selang 2 hari ternyata Kang Asep pulang bang. Pulang tuh kayak orang sakit gitu bang, lemas itu ya. Nah itu saya samperin, saya bilang pulang semua. Iya, nggak kuat. Jadi Kang Asep itu sakit bang. Sakit itu hampir 7 hari diobatin tuh. Pakai pokoknya kayak banyu adem juga. Jadi ada yang nempelin juga itu bang. Nah, di situ udahlah bang, kita kapok lah. Jadi semua Kang Asep juga sama pulang semua gitu. Pulang semua, jadi nggak diterusin itu bang. Itu kita nggak kuat gitu maksudnya. Jadi udah, jadi buat pengalaman saya lah di situ. Jadi ya mungkin itu cerita dari salah satu tim Kismis ya, cukup serem juga ceritanya gitu ya. Pengalaman Bang Angga waktu bujangannya gitu. Sekarang kan dia udah punya istri dan juga punya seorang anak gitu ya. Dia menceritakan waktu dia kerja pas waktu bujangannya. Oke, mungkin itu aja cerita dari Bang Angga ya. Dan di segmen kali ini kita tunda dulu karena narasumbernya ya ada kesibukan gitu. Jadi mungkin di segmen selanjutnya kita ada kedatangan lagi narasumber. Jadi jangan lupa untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.